kita ada pajak ke pemerintah. Hah? Pajak 10%. Pajak? Pajak, iya ada juga. Iya, kalau ada pajak, pajaknya menjadi pengurang. Oke, udah ya. Nah, untuk yang senam, Ibu lihat berapa pendapatan Ibu dari senam. Kalau yang tadi toko kan setahun bayarnya. Iya. Yang senam itu bisa bulanan. Kalau bulanan itu bisa menggunakan standar emas, bisa menggunakan standar pertanian. Kira-kira kalau Ibu mau pakai standar pertanian 6.530.000. Ada nggak dari Ibu mengajar senam penghasilannya segitu? Lebih? Ya, tidak menentu Pak, kalau muridnya banyak Ya. banyak. Ya, ketika misalnya Ibu dapat bulan itu dari mengajar senam 7 juta. Ya. Nah, Ibu zakatkan 2,5%. Tapi kalau cuma 5 juta, berarti bulan itu Ibu tidak zakat. Gampang tahu? Paham nggak? Iya. Bulan ini Ibu ngajar senam. Iya. Dapat 7 juta, berarti kan lebih. Iya. Ibu zakat 2,5%. Tapi bulan berikutnya Ibu cuma 5 juta, maka Ibu tidak perlu zakat bulan itu. Iya. Karena Ibu bayarnya zakat bulanan. Iya Pak, karena di Balikpapan kan ada pengurangan PHK. Jadi murid di Balikpapan itu pengurangan PHK itu kantor-kantor PHK? itu iya, apa namanya itu? Bukan ini murid-murid saya di PHK banyak suaminya. Ya, jadi itu berkurang. Dulu bisa menghasilkan ya, sampai pokoknya 10 juta. Ibu lihat dari penghasilan Ibu saja. Kalau bulan itu di atas 653 kg beras, kali berapa beras di Balikpapan? 10.000 ya. sekilo ya. Iya. Berarti 6.530.000. Lebih dari itu Ibu zakat, kurang dari itu tidak zakat. Gitu. Oke. Nah, dari biro jasa juga begitu. Biro jasa kan tadi kalau dianggap sebagai perdagangan kan dia tidak punya tidak punya komoditi. Ya, jadi berapa penghasilan dari biro jasa setelah dikurangi gaji karyawan semuanya, kalau di atas harga beras Ibu kena zakat. Jadi seperti biro jasa bikin sertifikat itu kan lama Pak. Jadi pada saat selesai baru bayar pajaknya. Ya, Ya, pada bayar. saat Ibu terima uang bulan itu berapa? Ya. Iya. Nah, tapi tadi karena Ibu punya beberapa profesi, itu nanti digabung antara pendapatan Ibu sebagai guru senam dan sebagai biro jasa dan sebagai kontraktor. Ya. Bulan itu berapa? Misalnya gini, dari Ibu sebagai guru senam, Ibu dapat 4 juta bulan itu. Iya. Misal ya. Kemudian dari Ibu sebagai biro jasa, Ibu dapat 5 juta bulan itu. Jadi 8 juta. Terus Ibu sebagai kontraktor dapat lagi 5 juta, berarti dapat 13 juta bulan itu. Gitu, Bu. Karena Sama. kalau kontraktor Pak sekali setahun karena proyek IPU sekali setahun jatah kita. Iya, bisa jadi ada bulan di mana Ibu kosong nggak ada penghasilan, kecuali dari guru senam. Bisa jadi nanti di tahun itu banyak penghasilannya, pada tahun yang banyak itu Ibu bayar. Gitu. Ya. Digabung jadi satu ya Pak? Ya. Oh iya. Jadi kalau saya misalnya sebagai anggota DPRD, kemudian saya juga malam jadi dosen, ya dua-dua itu digabung. Ya. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lagi. Maaf ya Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gini Pak, saya punya tanah. Ya. Tapi selama ini saya nggak pernah keluarkan tanah ya rumah ya di mana-mana lah gitu misalnya. Tapi saya tidak pernah dihitung karena tanah juga tidak saya pakai apa-apa, hanya inventaris saja telah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi itu juga belum dijual-jual. Ada yang belum dijual, ada yang belum dijual. Tapi selama ini cuman saya tuh hanya untuk keluarga, ada keluarga yang tidak sekolah, ada yang disekolahkan. Ada keluar anak adik, anak kakak, anak segala. Tapi saya tidak mengeluarkan zakatnya yang itu. Yang saya keluarkan zakat cuma dari pensiunan, dari hasil sewa-sewa rumah. Jadi saya juga langsung membersihkan gitu. Sekarang kan sudah mulai berangsur. Yang disekolahkan itu setelah sekolahkan 20 tahun sudah habislah. Anaknya ibunya sudah disekolahkan anaknya bisa dia. Jadi sekarang sudah kurang pengeluaran untuk pendidikan keluarga.
Nah, jadi saya sekarang tanah-tanah yang ada sampai sekarang saya tak pernah keluarkan zakatnya. Dan tanah kosong juga kan tempatnya di daerah-daerah sebelum terberapa mahal, kecuali yang di kota. Nah, itu saya minta penjelasan bagaimana saya untuk seterusnya gitu Pak. Ya. Ya, prinsipnya begini Bu. Kalau kita punya tanah dan tidak kita gunakan dia untuk produksi pertanian atau apapun, maka dia harus dizakatkan Bu. Itu. Ya. Jadi kalau ibu mau tanahnya tidak dizakatkan, maka tanami. Mau di Kalimantan banyak pohon apel, pohon sengon, pohon jabon, pohon ditanami. Ya, ditanami tidak dizakatkan tanahnya, yang ditanami nanti hasil kebunnya. Tapi kalau tidak ibu tanami, ibu kena zakat. Gitu. Ini cara Islam membuat kita jadi kaya sebetulnya. Ini tidak boleh dalam Islam itu ada aset yang idle, aset yang tidak produktif. Ya. Tanam. Ya, kalau misalnya di pinggir jalan bikin ruko, kontrakin, hasil kontrakannya yang kita zakatkan kan kecil tuh dibandingkan dengan zakat tanahnya. Kita punya kebun, hektar-hektar kita biarin, sementara orang lain butuh mau bertani nggak bisa. Nah, tanami biar mereka juga bisa bertani, dapat juga dari kita, gitu Bu. Tapi Pak, kalau kita sudah setua begini, maksud saya itu kalau saya bikin kebun lagi, bikin apa lagi, kan otomatis saya beribadahnya kan harus kurang. Jadi saya tuh di sini kena lebih baik untuk ibadahnya apanya gitu. Jadi kalau saya berkebun lagi ke sana, otomatis saya kebolak-balik Pak, Riau Sumatera, dari Sumatera ke sini. Jadi saya biarkan aja dulu. Iya. Cuma Ya, yang melihat-lihat ada. Kalau ibu biarkan harus dizakatkan. Gitu. Kan kalau mengolahnya bisa nyuruh orang Bu, bisa kerja sama, bisa kalau namanya di Jawa tuh diburuh tanikan. Ya, ibu bayar buruh, nanti hasilnya kan besar itu. Ya, gitu Bu. Jadi harus diolah. Dalam Islam tidak boleh ada aset yang idle. Gitu. Bu. Oke Pak. Baik, saya pikir kita akhiri saja karena waktunya ya mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi sekali lagi terima kasih. Pak, sebentar Pak. Aku mau nanya tadi zakat itu berupa makanan boleh Pak? Dan sebentar. Nanti setelah ini aja Bu ya. Setelah ini kita ngobrol sendiri. Nanti Ibu bicara dengan Pak Ustadz ya. Jadi saya pikir kita akhiri saja karena waktunya juga sudah habis. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu